Salamat sa mumali. Kay man si Dupa Kabor lante terampak kemasusan aku tutemo. Yung kami may desire ikwa minto gigu kita baik si beli gigu pesiman ni. Sama to may gumisulon asang antara apa? Antara kataan lante kami nomor na tutemo. Turun apa nata menjadi cuma lemon sola pengurus PWGT klasis weekend kita laku to mangka umpasak kalian ala umpan itu ibadah atau di strong. Selamat malam bagi kita semua. Selamat berjumpa di dalam duka cita di malam hari ini. Mari segenap rumpun keluarga jemaat Tuhan bersama dengan segenap masyarakat, bahkan semua sidang perkabungan, mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh pergumulan beban yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita semua mendekatkan diri kepadanya, karena daripadanya lah kita akan memperoleh kekuatan, dan daripadanya lah kita akan dikuatkan lewat firman-Nya di dalam ibadah penghiburan di malam hari ini. Mari bersama-sama kita lihat liturgi yang sudah kita pegang semua. Kita masuk dalam ibadah. Dari cekaman duka yang dalam, kami mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa duka yang menerpa kehidupan kami tidak akan membuat kami goyah dan kehilangan pengharapan, karena Yesus telah lahir ke dalam dunia sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada manusia. Dia akan menguatkan dan menopang segenap keluarga untuk tetap berdiri tegar dalam pengharapan. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Kita akan masuk dalam litani ungkapan pengharapan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita menyampaikan kidung pujian kita hanya dekat Allah saja. Untuk mengantar kita dalam pelayanan firman, doa pembacaan Alkitab, kami persilahkan Ibu Pendeta Marta Seni STH. Kami beri kesempatan. Keluarga sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memohon pertolongan di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Di pelataran duka malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa tuntunan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan kami. Nyata kasih-Mu Tuhan, mulai dari beberapa hari yang lalu sampai saat ini, dalam kebersamaan sebagai keluarga, patondokan, katongkonan, sampai saat ini kami merasakan bahwa luar biasa kasih-Mu. Banyak orang yang turut terlibat di dalam duka yang kami alami. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan, kami akan masih merindukan firman-Mu datang menyapa kami, menguatkan hati kami, segenap keluarga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Segenap keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berita penghiburan, kekuatan bagi kita sekalian di tengah-tengah menghadapi secara khusus kedukaan bersama dengan keluarga di tempat ini. Saya telah memilih dari pembacaan
Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus waktu yang baik. Amin firman Tuhan. Disilahkan pujian penghiburan dari PWGT Klasis Mengkendek Utara.
segenap keluarga, kita sekalian yang boleh bersama-sama di tengah-tengah kedukaan yang dialami keluarga di tempat ini. Tentunya satu hal yang patut kita akui ataupun sadari, apa yang menjadi kebutuhan utama kita sebagai manusia ada di tengah-tengah dunia ini, tentu ialah hadirnya damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, mui Buddha itu apa? Kita itu damai sejahtera, busana sia-sia. Sabak kayak dinikmat tuh di sana kehidupan yang sesungguhnya. Makanya ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh para murid-muridnya, kekhawatiran yang dialami oleh para murid-muridnya, Yesus muncul dengan kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Telah mempersiapkan ini mengenai pencobaan di padang gurun. Sebab kenapa? Bahwa ketika kita merenungkan di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia, apa sih yang selalu menjadi trending topik dalam kehidupan manusia hingga saat ini? Yang saya mau katakan adalah secara pasti yang selalu menjadi trending topik dari dulu dan sampai saat ini dalam kisah perjalanan kehidupan manusia adalah manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan kehidupan apapun itu. Lahir, kalau diberi kesempatan hidup ya hidup. Setelah itu mati. Ketika sampai di situ saja pemahaman yang ada, bahkan perenungan yang ada, lahir, hidup dan mati, kayaknya kehidupan manusia. Makanya kita melihat berbagai kejadian-kejadian ketika manusia berputus asa. Dan kalau demikian, maka patutlah kita bahwa hidup ini kita percaya bahwa ada kekekalan, ada kehidupan kembali. Sehingga hal ini menjadi sebuah pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita bersama-sama tadi mendengarkan ketika saya berbicara bahwa trending pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang, peristiwa pencobaan di padang gurun yang baru saja saya bacakan, bagi saya secara pribadi, dan saya membagikan ini, betul-betul memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Membuat kita mendapatkan efek yang luar biasa di dalam menjalani hidup ini. Kisah yang sangat luar biasa, karena ada sesuatu hal yang patut kita pedomani di dalam kisah ini. Ini memberikan kepada kita petunjuk kita lakukan. Ada petunjuk di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini untuk menghadapi, mau memberitahukan kepada kita tentang titik terlemah kita manusia.
itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba, yang dituliskan oleh Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia ini untuk melakukan aksinya. Karena kenapa? Keadaan yang melakukan sesuatu pada saat itu juga karena dia lapar. Aku mau dalam. Pada saat itu kita pun butuh sesuatu karena kita memang membutuhkan. Segala cara itu bisa menjadi halal atau dapat dilakukan. Gampang terpengaruh sebab adanya desakan lapar. Makan roti adalah jawabannya kalau lapar. Kalau kita di Toraja, nasi. Ya, kalau sedang lapar cari nasi. Namun ya apa dikande kentangnya, bobok dikande, betul-betul belum memuaskan. Tetapi kita melihat di sini apa kata Tuhan? Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Betul-betul di dalam kalimat ini sebenarnya kalau saya renungkan secara pribadi pun juga melihat tafsiran yang ada di dalam Alkitab, tetapi di dalam merenungkan secara pribadi saya melihat bahwa Yesus saat itu tidak hanya berbicara bahwa kebutuhan saat ini yang paling penting diperhatikan. Ketika iblis mendengar bahwa Tuhan menolak, guru menolak untuk mengubah batu menjadi roti, iblis tidak langsung pergi. Iblis tidak langsung pergi. Tidak, iblis belum pergi. Dalam kisah ini dicatat bahwa ternyata iblis menaikkan level atau batu menjadi roti. Iblis di sini menawarkan kalau kita melihat saat ini membuat manusia bisa terlena. Ini kebutuhan hidup. Kapan lagi? Tetapi di sini kita melihat Tuhan kehidupan ada saja. Kita sudah berusaha untuk kuat, menguatkan iman kita, bertumbuh di dalam Tuhan, iman pengharapan kita. Tetapi godaan melalui kuasa kegelapan tetap saja mengatakan mencari waktu yang baik, mencari titik lemah di mana kita bisa dijatuhkan. Jadi secara umum kita sudah mengetahui titik lemah pada diri kita selaku manusia. Dan hari ini dalam ibadah penghiburan saat ini saya mengatakan bahwa firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sekalian dan juga secara khusus kepada keluarga. Memang kita ini memiliki kelemahan, tidak bisa dipungkiri. Harus menyadari dan mengakui kelemahan yang ada pada diri kita. Secara sengaja saya mengangkat hal ini karena kita di dalam Gereja Toraja masih berada di dalam minggu kedua Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Apa yang saya mau katakan? Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, dengan mengakui, dengan menyadari adanya kelemahan di dalam kehidupan kita, apa yang bisa membuat kita kuat? Itulah ketika Yesus berada di padang gurun dalam ayat pertama, dituntun oleh siapa yang menuntunnya? Roh Allah sendiri.
kelemahan kita manusia, kita tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, karena kita tetap berada di dalam sebuah jebakan. Kita ini lemah, gampang jatuh. Sepanjang itu pula, sepanjang pergumulan terus ada, sepanjang itu pula Roh Allah tetap ada menyertai kita. Satu hal inilah yang tidak boleh dilupakan oleh kita selaku orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Allah hadir untuk menghibur kita. Roh Allah akan menolong kita melalui berbagai pergumulan kehidupan ini. Bukankah ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu perkara, kita tahu bahwa ini baik, ini tidak? Bukankah ketika kita menghadapi sebuah ujian atau apapun itu, kita tahu bahwa ini dikehendaki oleh Allah, ini yang dosa. Roh Allah memberi petunjuk akan hal itu. Dan saat ini tentunya mengajak kita sekalian untuk tetap berpegang kepada tuntunan Roh Allah, untuk tetap berpegang kepada kata-kata firman Allah di dalam menghadapi pencobaan. Bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada kita sekalian, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu mengatakan begini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dengan kutipan perjanjian lama, baik dari kitab Ulangan dia kutip, Mazmur dia kutip, karena iblis dapat memakai cara yang baik di mata kita, tetapi itu menjatuhkan. Iblis dapat menjadi malaikat terang, membodohi manusia, mencobai manusia. Tetapi manusia yang tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan akan tahu bagaimana cara kerja iblis di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang selama ini disampaikan di tengah-tengah ibadah duka, itulah menjadi pegangan bagi kita sekalian, menjadi pegangan bagi keluarga. Tetap kuat, tetap teguh, tidak mengandalkan kekuatan diri karena kita lemah, tetapi yang kita tahu Roh Allah senantiasa beserta kita sampai pada kesudahan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan menolong kita di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda turut berduka cita kita di malam hari ini. Undi kasih akan dijalankan dengan melakukan kuheran Allah mau memberi. Rahmat-Nya pada
disambung oleh pujian dari keluarga dengan judul lagu Di Doa Ibuku. Dipersilakan. Masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku genang, tak kunjung menyerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang tenang. Kelak di sana kami pun bersama berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Baiklah, kita kembali tenang dan mari kita satukan seluruh pengharapan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang selalu hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Engkaulah yang patut untuk kami puji dan muliakan. Walaupun kami berada di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan yang terkadang membuat iman kami lemah, kami selalu bersyukur bahwa kehadiran Tuhan menjadi penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kami, menguatkan kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam sapaan damai sejahtera-Mu, walaupun kami berada di dalam situasi kehidupan takut, gelisah, khawatir, Engkau tetap menguatkan kami. Bahkan Roh-Mu lah yang selalu ada, terus menyertai kehidupan kami hingga akhir zaman. Kegiatan ibadah penghiburan selanjutnya
sampai kepada ibadah pelepasan penguburan jenazah dari kedua orang tua yang kami kasihi. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa membuka kesempatan yang baik, bahkan Engkau kiranya memberkati, sehingga pada ibadah yang terakhir nanti juga boleh berjalan dengan baik atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan segenap kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, bahwa segenap keluarga boleh berkumpul di tempat ini. Ada yang boleh berdatangan dari tempat yang sangat jauh, anak-anak cucu dari perantauan. Engkau yang menyertai langkah kehidupan mereka, sehingga dengan keberadaan di tempat ini, segenap rumpun keluarga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya yang tetap melindungi, memelihara kehidupan mereka semua di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dan segala sesuatu hal yang masih dapat dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya itu Engkau ya Tuhan yang menolong dan memampukan. Demikian juga beri kami selamat yang daripadamu ya Allah. Dan biarlah ketika kami boleh tiba, kami pun tetap memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami dan bersyukur kepadamu. Lindungilah, peliharakanlah kami ya Tuhan sejauh perjalanan kehidupan yang Engkau akan perkenan kepada kami. Dan biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati setiap persembahan yang telah diberikan di tengah-tengah ibadah kedukaan pada saat ini. Apa yang telah diberikan ini ya Tuhan sebagai tanda kasih kami bahwa kami ini adalah satu keluarga Allah yang saling peduli satu dengan yang lain di dalam keadaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di badai topan dunia, Tuhan perlindunganku. Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Lantunkan bersama-sama. Yang teguh, arahkanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup ibadah penghiburan kita di malam hari ini, kita akan menyanyikan Apapun Juga Menimpamu. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu.
Kuatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Demikianlah ibadah penghiburan yang boleh kita jalani bersama di malam hari ini. Kepada hambanya Ibu Pendeta Natalia STH yang telah memimpin kita di dalam perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan selanjutnya. Dan atas nama pengurus PWGT Klasis Mengkendek Utara mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita semua di dalam menjalani ibadah penghiburan di malam hari ini. Dan sekarang kami atas nama PWGT Klasis Mengkendek Utara menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya nenek terkasih dan ibu terkasih sebagai anggota PWGT Klasis Mengkendek Utara. Maka kami dari pengurus Klasis akan menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan kami akan menyerahkan tanda turut berduka cita kami sebagai kepedulian kami. Kami mengundang perwakilan keluarga 2 orang untuk menerima tanda turut berduka cita kami dari pengurus Klasis. Sekali lagi kepada perwakilan keluarga 2 orang untuk hadir di tempat ini untuk menerima tanda turut berduka cita dari PWGT Klasis. Malam hari ini
mewakili Majelis Gereja Jemaat Lemong menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Natalia dan Ibu Penatua Maria Bumi STH yang telah diwakili PWGT Klasis menyatakan pelayanan di tengah-tengah duka cita malam hari ini. Selanjutnya informasi kepada kita semua untuk ibadah penghiburan besok sore akan lebih cepat karena akan dilayani oleh Majelis Gereja dari Mariani, jadi akan dimulai jam 5, jadi lah apa mandi diopa, jadi aku kita solonasang jemaat dan keluarga. Oh tadi satu waktu kita solonasang na denopa na perjalanan melalui ibadah, jadi itu penyampaian dari kami Majelis Gereja. Demikian acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga. Ko toran ambe, toran indo, tabe lako keluarga, sia lako kita mintu mas solanasang. Atas nama pribadi dan keluarga, menyatakan duka yang mendalam atas kepergian nenek kekasih, orang tua kekasih Indo di Pakaboro, nenek di Pakaboro, sia purang Pakaboro di Solanasang. Selama tuh nate nenek ta Indo ta luar biasa tuh dia na pelayanan tokina to masallo si cerita-cerita siakan ibu-ibu semua mananna umbana tura ya, dan itu menjadi penghiburan bagi keluarga semua la mananna siari ka susite nenek Indo lako kita solonasang lah bila komintu keluarga ya, jadi kita lepa ikua atas nama pribadi dan keluarga menyatakan duka yang mendalam atas kepergian nenek kekasih, orang tua kekasih ke pangkuan Bapa di sorga. Semoga segenap keluarga, anak, cucu, cicit lako ambek kebalu lako mintu rapu makamban tenape Batang Lembang kamu susan tontong na pamatoto na pastake puang na totemo saka tula na pamatoto na Batang Kaleta ulendui keluarga dolo la tatarima solanasang may komita tolong palaku patunduan ta masambayang iya kena tampekan tema itu ki Pakaboro sia purong Pakaboro kan inang masusta kisading tumangi kan apa tontong mi popempayan o puang tumintu Pakaboro mi pandaranam mi ulendui tu diona katongkonan ulendui tu diona kamisaran lalan kombongan lalan tetondok si ulendui tu diona kadammi tu di papistanan saya lakolan atu totemo tula mendadi pa apakata na sundut pa apakata na tungga lako kami solanasang tenape Batang Lembang kamasusan pamatoto mi solanasang tumintu rapu masusa lako ambek tobalu anak ampo sile tobaraan te almarhumah den naupa ana tontong bata tontong matoto tontong si Pakaboro misa solamisa tontong sanginami sa solamisa ulingkani teh katuan ni kamasian apa tontong narasakan keluarga tumintu na mamasemi Pakaboromi lako kalena solanasang na pasakarang kantula na pamatoto na Batang Kaleki laki tarima si tuang Korean sumangat den na panaulendi te kande siawai maadilong pabutuang kan kamatotoran baru
ang kitontong matoto ulingkan te katuan ni kamasyangkan labi ra katontong matoto umpuring pakalabi kudio na sangami lako keluarga opuang ta nalamen dari kekurangan lako batang kalena sangadin nalamen dari tete papastake analan keluarga na solanasang lan katuanna tontong narasakan kudio na papastaken tundui mo kan opuang lante mabongi kitingayo lako si solangkan denop ang kimadin unolay te mabongi si tuang ko sami mimadin pamilik melo kan si sola kalebaru pataru tu dio nasara tu laki ang karan la dio laylan inan ya teh denop anna dadi melo si turu ko sami saya lako di pasule mana pala ko tamparapa na teh nene indo ki pakaboro pamatoto kan sola nasang pasake kan pasitoyang kan demi marupa-rupa sa kalangan dan no pa na diyang karamelo tu diyo nasara lan inan niya te si turu pa sami iya mo te pala kung kiopuang kisorong ma te lansangan na puang kipong Yesu amin. Ini artis dari Bogor nih. Artis dari Bogor banyak nama dari Solo Papua. Artis Bogor, artis Jayapura, artis Sukabumi. Panagi. Naik anak Cibalo. Mari.
Maselo kan seki mer dapat kan. Kan dulu bola-bola dulu. Susin na motor ate bating.